Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Faiz Abdah. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai era demokrasi terpimpin dan era Orde Baru di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menambah wawasannya mengenai peran pemuda dalam perubahan politik dan tata negara di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, ada baiknya kita mengulik sejenak apa sih sebenarnya peran pemuda pada masa pra-kemerdekaan di Indonesia. Karena nantinya peristiwa ini memiliki keterkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada kali ini. Tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya di Batavia, terjadi sebuah peristiwa yang dinamakan Sumpah Pemuda. Peristiwa tersebut merupakan tonggak bagi para pemuda di Indonesia untuk bergabung dan membentuk organisasi kepemudaan di berbagai daerah seperti Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Minahasa, dan lain-lain. Bahkan, melalui organisasi-organisasi tersebut, para pemuda berani melawan penjajah yang ada di Indonesia. Lalu, pada periode 1930 sampai 1940, terbentuk berbagai organisasi yang berdasarkan kesamaan agama, kesamaan daerah, dan kesamaan ideologi. Mereka adalah Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama, Pemuda Kristen, dan lain-lain. Mereka semua bersedia untuk bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Di sini kita bisa melihat bahwa pemuda memiliki peran dalam perubahan tata negara di Indonesia, karena pada saat itu bangsa Indonesia masih tergolong kultur nation yang tergabung dari berbagai suku yang ada di Aceh hingga Merauke. Dengan adanya Sumpah Pemuda, para pemuda berupaya untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Dalam catatan sejarah Indonesia, pemuda menjadi aktor utama pada peristiwa-peristiwa bersejarah. Kesadaran nasionalisme Indonesia di awal abad 19 dimulai oleh kaum muda. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah inisiatif kaum muda. Revolusi kemerdekaan juga diperjuangkan oleh orang-orang muda. Bahkan, sebagian dipimpin oleh kaum muda. Demikian pula runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Terjadinya krisis moneter membuat para pemuda sebagai penyalur suara hati rakyat turun ke jalan untuk melakukan demo, menuntut agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Setelah dilalui berbagai macam peristiwa, akhirnya Soeharto melepas jabatannya sebagai presiden sehingga Indonesia dapat lepas dari cengkraman pemerintahan yang otoriter. Nah, itu tadi peran pemuda dalam perubahan tata negara dan politik di Indonesia. Kita sebagai pemuda sudah seharusnya untuk menjaga persatuan yang ada di Indonesia dan juga membawa negeri ini untuk mencapai sebuah kesuksesan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.